Nah makanya sedih sekali kalau pemimpin-pemimpin Islam di zaman sekarang kumpul dengan pemimpin-pemimpin barat, tos bareng, minum keras bareng. Udah gitu kadang-kadang pemimpin negara Islamnya ini saudara kebablasan, malah dia yang ngajakin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, nggak ada alasan Habib, ini kan pertemuan internasional, ini kan untuk menjaga perasaan. Nggak ada, Allah sudah haramkan, titik, saudara. Itu pergaulan internasional bukan menjadi alasan untuk menghalalkan minuman keras, saudara. Nah, jangan menggadaikan akidah, jangan menggadaikan syariat, jangan menggadaikan hukum kita hanya untuk mencari ridhonya orang kafir, saudara. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al-jilsati at-tayyibati al-mubarakah, la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين ya rabbal alamin. Kepada para alim ulama, para nenek mama, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Satu kebahagiaan bagi saya sekaligus kehormatan pada kesempatan hari ini bersama Buya Jel Fathullah duduk bersama bersilaturahim dengan seluruh jamaah Masjid Al-Mujahidin, yang mana tadi saya dapat berita dari Buya Jel, ini tempat kumpulnya para aktivis, tempat kumpulnya para pejuang. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Barusan kita sudah sama dengarkan tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas yang disampaikan oleh Buya Jel, di mana tadi beliau sudah menyerukan kepada kita semua untuk hijrah. Dan sekaligus tahun baru ini kita jadikan sebagai yuk sama-sama kita bangkit lagi sebagai tahun perjuangan. Insya Allah. Nah, saya hanya ingin mengingatkan ibu bapak yang tercinta, medan juang Islam itu ada 3. Medan juang Islam itu ada 3. Yang pertama adalah medan dakwah. Yang kedua adalah medan hisbah. Dan yang ketiga adalah medan jihad. Ketiga medan ini harus sinergi. Ketiga medan ini jangan dibentur-benturkan. Ketiga medan ini wajib diisi oleh para ahli. Nah, sekarang mari kita lihat masing-masing medan. Kita mulai dari yang pertama, medan dakwah. Dakwah itu dalam bahasa Arabnya da'a yad'u da'watan. Artinya mengajak. Dakwah itu artinya mengajak. Dan mengajak itu punya cara. Dan cara itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan lupa Bapak Ibu ya, ini ayat dakwah. Ini bukan ayat hisbah, bukan. Nah, kadang-kadang ada yang suka salah penempatan. Orang yang hisbah dengan tegas ditegur sama ayat dakwah. Nah, bukan pada tempatnya. Ayat dakwah tempatkan untuk dakwah. Nanti dalil hisbah ada lagi dalilnya. Jihad juga punya dalil tersendiri. Nah, jangan nanti ayat dakwah dimasukkan ke bagian urusan jihad. Nggak masuk. Nah, kita mulai dari dakwah. Dakwah itu Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Kalau kita membaca tafsir hikmah itu diantaranya ditafsirkan oleh para ulama adalah al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat.
Apa itu ilmu yang manfaat? Ilmu yang diamalkan oleh pemiliknya. Nah, jadi kita diminta oleh Allah, disuruhkan, diperintah untuk dakwah dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang kita amalkan. Atau dengan kata lain, saudara, kita berdakwah kepada orang lain dan kita amalkan apa yang kita dakwahkan. Tegakkanlah sholat sebelum mengajak orang sholat. Nah, perbaiki akhlak kita sebelum kita mengajak orang lain untuk memperbaiki akhlak, ya kawan. Mulai dari diri sendiri. Nah, oleh karena itu bil hikmah kadang-kadang juga diartikan, saudara, dakwah bil akhlakil karimah. Dakwah dengan akhlak yang betul. Nah, si pendakwah, dia mendakwahkan kebaikan dan dia sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan tersebut. Itulah dakwah bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang bagus, yang baik, yang indah, sampaikan kepada umat agar nasihat tersebut bisa masuk ke relung hatinya yang paling dalam. Sedangkan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka dialog, ajak diskusi. Kalau perlu berdebat, tapi jangan lupa billati hiya ahsan, dengan cara ahsan. Allah enggak mengatakan billati hiya hasan, tapi Allah menyatakan billati hiya ahsan. Artinya apa? Ajak mereka itu dialog, ajak diskusi dengan cara yang terbaik. Jadi bukan sekedar dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Inilah jalan dakwah, inilah konsep dakwah, inilah cara dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, perlu kita catat sedikit sababul wurud daripada ayat ini, saudara, atau sababun nuzul. Ayat ini sebetulnya taujih ilahi. Ini petunjuk dari Allah kepada Nabi tentang bagaimana cara menghadapi ahlul kitab. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi sebagai bimbingan bagaimana cara menghadapi orang-orang kafir itu, khususnya ahlul kitab. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Ajak mereka itu ahlul kitab, ajak itu orang-orang di luar Islam. Bil hikmah, ajak kemana? Ila rabbik, ajak ke jalan Tuhanmu, ajak mereka masuk Islam. Jadi dulu pada awalnya, Bapak Ibu yang saya cintai, dulu pada awalnya dakwah itu ditujukan kepada orang di luar Islam. Dakwah itu bukan untuk umat Islam. Dakwah itu ditujukan orang yang belum masuk Islam, kita dakwahkan, ajak agar mereka masuk ke dalam Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka mereka kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar buat orang yang udah masuk Islam. Tapi kalau dakwah buat orang yang belum masuk Islam. Hanya saja dengan berjalan dan berkembangnya zaman, banyak orang Islam pada akhirnya nggak ngerti Islam. Banyak orang Islam yang nggak ngaji. Banyak orang Islam yang nggak belajar. Akhirnya banyak ulama menggunakan dakwah bukan hanya mengajak orang kafir masuk Islam, termasuk juga mengajak orang Islam mengamalkan Islam, ya ikhwan. Nah, ini kita bicara tentang bagaimana ayat ini turun. Yang saya ingin garis bawahi, Allah memerintahkan Nabi diskusi dengan orang kafir, dengan ahlul kitab, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, kalau dialog dengan orang kafir saja kita disuruh dengan cara yang terbaik, lalu bagaimana kalau dialog sesama umat Islam, saudara? Dialog sesama umat Islam harus lebih bagus lagi caranya. Nah, ini kadang-kadang kita terbalik. Dialog dengan orang kafir, sopannya, santunnya luar biasa. Giliran dialog dengan umat Islam dan kafir-kafiran, main sesat-sesatan, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya mau ingatkan, saudara, ayat ini Allah beri petunjuk kepada Nabi bagaimana berdakwah kepada orang kafir. Kepada orang kafir saja harus bil hikmah, harus mau'izatil hasanah, harus dengan diskusi yang terbaik. Itu dakwah kepada orang kafir. Apalagi dakwah kepada umat Islam, saudara, harus tingkat hikmahnya harus lebih kuat,
Mau'idhah hasanahnya harus lebih bagus lagi, saudara. Begitu juga diskusinya jangan kalah bagus dengan diskusi kita kepada orang-orang di luar Islam. Insya Allah. Nah baik, dakwah, kembali kepada arti dakwah. Dakwah itu mengajak, Pak, Bu ya. Yang namanya mengajak itu harus santun, harus lembut, harus ramah, harus sopan. Namanya juga ngajak. Yang namanya dakwah mengajak, saudara, itu harus simpatik agar menarik. Dakwah nggak boleh kasar, betul. Dakwah nggak boleh keras, betul. Jadi kalau ada mengatakan itu dakwahnya keras, saudara, tunggu dulu. Ini yang keras dakwahnya atau hisbahnya? Nah, jangan dicampur aduk, saudara. Kalau dakwah wajib lembut, santun, ramah, sopan, saudara, simpatik, menarik, wajib. Tidak ada perbedaan siapapun, saudara. Wajib dakwah dengan lemah lembut, dengan ramah, dengan santun, dan yang paling utama adalah dengan kesuri tauladanan. Nah, karena tadi kita sebut berhikmah, yaitu dengan ilmu dan kesuri tauladanan. Tunjukkan akhlak yang bagus, itulah dakwah, saudara. Nah, lalu bagaimana yang kedua? Hisbah. Medan yang kedua adalah hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu istilah fikih untuk perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita dalam bahasa Arab, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Panjang kalimatnya. Tapi dalam fikih disebut dengan satu kata, hisbah. Nah, jadi kalau disebut al-hisbah, maksudnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, untuk amar ma'ruf, amaro ya'muru, artinya apa? Amar, perintah, nyuruh. Nah, kalau bahasa Indonesia itu disuruh, ya ikhwah. Nyuruh, menyuruh. Amar ma'ruf itu menyuruh. Amar, yang namanya suruhan, yang namanya perintah, wajib tegas. Nah, beda tuh. Kalau ngajak dakwah, lembut. Yuk kita sholat yuk, itu ngajak tuh, saudara. Kalau amar ma'ruf enggak, ini udah maghrib, sholat kau nak. Nah, itu perintah, amar ma'ruf, saudara. Jadi kalau amar ma'ruf tegas, kalau dakwah lembut, saudara. Suruh. Atau kita lihat aja pasukan prajurit tentara. Kalau komandannya lagi memberi aba-aba di lapangan saat upacara, siap, gerak. Kenapa keras, Bu? Kenapa harus tegas? Perintah. Nah, coba kalau komandannya, jenderal, siap, gerak. Nah, itu prajurit bilang, ini si Boti, bukan jenderal. Jadi kalau perintah mesti tegas. Nggak bisa, perintah memayu nggak bisa. Perintah harus tegas. Presiden perintahkan menteri, harus tegas. Menteri perintahkan kepala dinas, harus tegas. Gubernur perintahkan camat, harus tegas. Nggak ada itu perintah, Pak Menteri, kalau bisa begini Pak Menteri ya. Pak Menteri, laksanakan ini, laksanakan itu. Bukan kalau bisa, saudara. Nah, jadi kalau perintah harus tegas. Nah, sekarang nahi munkar, mencegah kemungkaran, harus lebih tegas lagi. Nah, ini dalilnya, saudara, jangan pakai ayat dakwah. Dalilnya pakai hadis yang Nabi menyatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Ini dalil nahi munkar, mencegah kemungkaran. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian, hei orang beriman, ada yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu, wajib dia ubah. Dengan apa dia ubah? Biyadihi. Nah, tangan di sini, Bu, bisa dua arti. Bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Makna hakiki, ini tangan. Pakai tangan nih. Saudara, obrak-abrik itu tempat maksiat, obrak-abrik itu tempat perjudian. Ini pakai tangan. Pakai tenaga, harus berani. Itu makna hakiki. Tapi ada makna majazi. Tangan di sini bisa diartikan kekuatan, kekuasaan. Nah, atau cukup Pak Camatnya dengan tanda tangan. Kan pakai tangan juga tanda tangan. Tanda tangan, putusan, tutup itu tempat pelacuran. Saudara. Nah, artinya apa? Saudara yang punya tenaga, pakai tenaganya.
Yang punya kekuatan pakai kekuatannya, yang punya kekuasaan wajib pakai kekuasaannya. Rubah itu kemunkaran. Tapi kalau dia nggak bisa, bagaimana? Mau pakai tenaga, dia nggak punya keberanian. Mau pakai kekuasaan, dia nggak punya jabatan. Dia orang biasa, saudara. Kalau dia nggak mampu pakai tangan, Nabi yang mengatakan fabilisane, maka rubahlah kemunkaran dengan lisannya, dengan mulutnya. Ada orang berbuat maksiat di depan dia, kasih tahu, hei kau berhenti, kau jangan main judi di sini. Hei kau berhenti, kau jangan tenggak itu minuman keras. Hei kau berhenti, kau jangan undang itu murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan dengan lisan kita. Hei kalau kau nggak berhenti, awas ya. Nah jadi artinya itu berlisan. Kalau nggak bisa juga pakai lisan. Nah, ada orang lagi judi, preman, mau pakai lisan, ya yang judi 15 orang bisa bonyok digebukin. Yang menahi munkar cuma sendirian, saudara. Nah itu Allah nggak bisa ini. Pakai lisan nggak mampu, saudara. Nah kalau pakai lisan nggak mampu, kata Nabi fa'ilam yastati, kalau nggak bisa juga dia pakai lisannya, fabiqalbih, maka cukup dengan hatinya. Tapi ada catatan dari Nabi, wadzalika ataful iman. Tapi yang pakai hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, yang perlu dicatat di sini Bapak Ibu, ini Nabi menyebutkan ala sabil tartib, bukan ala sabil tahyir. Nabi menyebutkan ubahlah kemunkaran itu dengan tangan, lisan, hati. Ala sabil tartib. Nabi sebut secara tertib berurut. Wajib yang pertama dengan tangan. Kalau nggak mampu baru yang kedua. Selama masih mampu nggak bisa pilih yang kedua, nggak boleh. Masih mampu pakai yang pertama, jangan pilih yang kedua. Nah, kalau yang pertama udah nggak mampu, baru pilih yang kedua dengan lisan. Yang kedua nggak mampu juga, baru pilih yang ketiga, yaitu dengan hati. Ini namanya al-sabil tartib. Ini namanya tertib berurutan. Bukan kita disuruh pilih. Oh kita boleh milih, udah saya pakai hati aja, nggak bisa. Oh dia pejabat, dia punya kekuasaan, dia bisa perintahkan aparatnya untuk menutup tempat maksiat. Terus tahu-tahu dia katakan, udah saya dengan hati aja, nggak boleh. Wajib dengan kekuasaannya, wajib dengan jabatannya. Kalau dia hanya dengan hatinya saja, dosa. Nah jadi sekali lagi saya ingatkan, ini ala sabili tartib, bukan ala sabili tahyir. Ini urutannya, nahi munkar itu tertib urutan. Bukan untuk kita memilih. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan para umat Islam yang betul-betul punya jabatan, amar ma'ruf nahi munkar lah dengan jabatannya. Kalau nggak punya jabatan, saudara, atau nggak punya keberanian, nggak punya tenaga, ya paling tidak dengan lisannya. Kalau nggak bisa juga dengan lisan, dengan hatinya. Tapi dengan hati ini harus dibuktikan. Duduk di satu kedai, ada orang pada nenggak minuman keras. Kita tolak dengan hati, tapi kita tidak meninggalkan tempat. Itu belum nolak hatinya. Menolak dengan hati, tunjukkan. Oh, dia nggak bisa tegur. Dia nggak bisa obrak-abrik itu. Saudara, tinggalkan tempat tersebut. Jauhkan tempat tersebut. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk protes hati kita. Yang kita tuangkan dalam bentuk perbuatan. Jauhkan. Saudara, oh kita nggak bisa keluar dari tempat tersebut. Tunjukkan muka yang tidak senyum. Jangan tunjukkan muka ridho dengan pesta tersebut. Mukanya senang, tertawa riang, seperti ridho ada kemaksiatan. Nggak boleh, saudara. Nah, kalau memang nggak bisa ditinggalkan, tunjukkan dengan muka kalau kita tidak terima itu, saudara. Nah, tunjukkan, jangan malah ikut-ikutan. Nah, saya mau tunjukkan fakta sejarah. Dulu, saudara, pejabat-pejabat Indonesia di awal kemerdekaan datang bertemu dengan Kaisar Jepang. Nah itu ada tradisi, ketemu kaisar, minum sake. Sake itu arak, minuman keras. Beberapa pejabat Indonesia ikut minum. Tapi ada satu tokoh kemerdekaan kita yang nggak mau ikut minum. Yaitu almarhum Kiai Haji Agus Salim, saudara. Nah, ini namanya Agus Salim juga, Bu ya. Gitu. Jadi almarhum Kiai Haji Agus Salim ketika itu enggak dan nggak mau ikut minum, saudara. Nggak mau ikut minum. Nah makanya sedih sekali kalau pemimpin-pemimpin Islam di zaman sekarang kumpul dengan pemimpin-pemimpin barat, tos bareng, minum keras bareng. Udah gitu kadang-kadang pemimpin negara Islamnya ini, saudara, kebablasan. Malah dia yang ngajakin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, nggak ada alasan Habib. Ini kan pertemuan internasional. Ini kan untuk menjaga perasaan. Nggak ada. Allah sudah haramkan, titik, saudara. Itu pergaulan internasional bukan menjadi alasan untuk menghalalkan minuman keras, saudara. Haram. Nah, kalau seorang Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim itu orang Minang, betul? Dari mana beliau Minangnya? Bukit Tinggi. Nah, saudara, luar biasa. Beliau tunjukkan tegas kok. Enggak, beliau enggak mau minum sake, orang haram. Orang itu arak, saudara. Begitulah mestinya pemimpin. Nah, saya berharap pemimpin-pemimpin Indonesia, saudara, sampai saat ini dan ke depan contoh pemimpin seperti ini. Nah, jangan menggadaikan akidah, jangan menggadaikan syariat, jangan menggadaikan hukum kita hanya untuk mencari ridhonya orang kafir, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah, itu barusan medan dakwah, kemudian ada medan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Sebelum kita masuk ke medan yang ketiga, saya mau beri contoh ilustrasi yang mudah untuk dipahami tentang konsep dakwah dengan hisbah. Kita punya anak, Bu, ya, umurnya 7 tahun. Kata Nabi, muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'a. Perintahkan anak-anakmu itu ketika berumur 7 tahun agar mereka menegakkan sholat. Suruh dia sholat. Artinya apa? Umur 7 tahun suruh. Muru. Nah, Nabi menggunakan kata muru. Perintahkan, suruh. Suruh sholat ketika anak-anakmu umur 7 tahun. Jadi kalau 7 tahun itu Pak Bu suruh. Nah, terus ada yang nanya, lalu kalau belum 7 tahun bagaimana? Masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ajak, bukan suruh, saudara. Anak masih 5 tahun, jangan disuruh. Kadang-kadang anak 3 tahun, 4 tahun, kita suruh ambil sendok. Oh iya, jalan ke dapur. Toto balik dan nggak bawa. Kadang-kadang kita suruh dia jalan ketemu temannya, diajak ngobrol, dia lupa. Nah, kenapa? Karena memang anak di bawah 7 tahun belum menerima perintah. Tapi senang diajak. Nak, sholat yuk. Nak, yuk kita dengar pengajian yuk. Nak, kita baca Quran yuk. Nak, ayah dan ibu mau baca Quran. Kamu dengerin ya. Nak, dia senang diajak. Jadi di bawah 7 tahun jangan disuruh sholat tapi ajak sholat. Atau cara mengajaknya berikan contoh. 5 menit lagi azan maghrib, matikan TV di rumah. Walaupun ada anak-anak kita lagi tonton. Kalau tiap hari kita lakukan itu, mau maghrib matikan, mau maghrib matikan. Dari maghrib sampai isya nggak pernah kita nyalakan. Nanti habis isya baru dinyalakan. Anak belajar dari yang dilakukan bapak ibunya. Kalau itu selalu kita lakukan, besok begitu kita lagi asik nonton jam 6 kurang 5 tuh anak yang matiin, saudara. Kenapa? Dia sudah terbiasa melihat perilaku ayah dan ibunya seperti itu. Itu namanya mengajak dengan perilaku. Itu dakwah. Nah, itu yang dimaksud dakwah, saudara. Dakwah itu mengajak, beri contoh. Di bawah 7 tahun, beri contoh. Dakwah, ajak, jangan disuruh. Apalagi dipukul, belum boleh. Kemudian Nabi mengatakan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Dan ketika usia anakmu sudah 10 tahun, pukul agar dia sholat. Artinya kalau dia nggak mau sholat, pukul. Tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, ini bapak-bapak mukulnya jangan nggak kira-kira. Nah, jangan mukulnya kayak pukulan Mike Tyson. Jangan pukulan yang melukai, yang membahayakan keselamatan anak kita. Pukulan yang sekedar membuat dia jera. Jangan sampai dia meninggalkan sholat lagi, saudara. Pukulan yang menunjukkan kita sebagai orang tua tidak ridho dia meninggalkan sholat. Nabi yang suruh umur 7 tahun, 8 tahun jangan dipukul, suruh. 9 tahun jangan dipukul, suruh. Tapi kalau sudah 10 tahun, pukul. Nah, jadi itulah bedanya. Di bawah 7 tahun, dakwah. Begitu masuk, saudara 7 tahun, saudara begitu masuk 7 tahun, itu namanya amar ma'ruf, suruh. Begitu masuk 10 tahun pakai pukulan, itu nahi munkar. Nah, dia nggak sholat dipukul, nahi munkar. Nah, itu kurang lebih ilustrasi yang ingin saya bawakan. Apa beda dakwah, amar ma'ruf, dan nahi munkar.
Insya Allah menjadi jelas buat kita. Insya Allah. Ibu-ibu yang di belakang jelas bu? Jelas bu ya? Nah, jadi sebelum 7 tahun boleh dipukul bu? Disuruh? Jangan. Sebelum 7 tahun diajak. Nah, 7 tahun disuruh. 10 tahun dipukul. Kalau suami nak sholat. Nah, ada lagi yang nanya, Beb, kalau suami nggak sholat, macam mana ini? Ini kalau kita pakai suara ibu-ibu, pukul. Bo, bo, bo. Saya punya cerita, mau dengar cerita gak? Boleh dengar cerita? Ini cerita tentang anak kerbau. Bo, di sini apa kerbau dibilang? Kerbau. Kabau. Kabau. Ada anak kabau, Bu. Sedang menyusu dengan induknya di kandangnya. Kandangnya tak jauh dari masjid. Nah, begitu terdengar suara azan, banyak orang anak kecil lari-lari ke masjid. Kemudian suami istri juga datang ke masjid. Ada yang bawa sejadah, ada yang bawa mukena, ramai-ramai ke masjid. Saudara. Nah, anak kabau ini lagi-lagi nyusu sama induknya. Saudara. Kemudian dia berhenti nyusu, dia tanya sama ibunya. Bu, itu tadi banyak anak manusia lari-lari ke masjid, Bu. Bapak ibunya ikut di belakang ke masjid juga. Mau apa, Bu, ya? Akhirnya kata ibunya, oh, itu kan tadi kau dengar ada suara azan, nak. Iya, Bu. Nah, itu manusia mau ke masjid, mereka mau sholat. Oh, begitu, Bu. Nah, nyusul lagi dia. Begitu nyusul kedengaran iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu kedengaran iqamat, anak ini berhenti lagi. Kalau ini suara apa, Bu? Ah, ini iqamat. Yang tadi azan. Untuk apa tuh, Bu? Nah, berarti ini sholat sebentar lagi akan didirikan. Oh, sekarang anak manusia sholat, Bu. Sholat. Dia nyusul lagi. Begitu nyusul, sholat lagi dijalankan. Anak kebo ini melirik di jalan. Ada yang lagi main catur. Ada yang lagi main gitar, anak-anak muda. Nah, anak kabau ini nanya, Bu, kalau yang tadi yang ke masjid kan manusia. Kalau yang ini apa, Bu? Kalau kita kan kerbau, Bu, ya. Kalau yang ini apa nih? Pada nggak ke masjid, Bu. Yang lain kan manusia ke masjid, Bu. Apa kata ibunya? Oh, kalau itu setan pala hitam. Setan pala hitam. Oh, setan pala hitam begitu. Oh, ya lebih jelek dari kita, nak. Lebih jelek dari kerbau, nak. Oh, itu lebih jelek dari kerbau, Bu. Iya, lebih jelek dari kerbau. Bu, Bu, Bu. Kira-kira dari cerita ini paham nggak? Paham nggak? Anak-anak muda nih, apalagi anak-anak muda nih, cerita ini paham nggak? Jadi kalau besok suara azan terdengar, ada nggak mau ke masjid, ada nggak mau sholat, berarti dia Bu. Ibu dikium sama suami yang nggak sholat, berarti dikium. Bapak punya istri nggak sholat, itu istri bapak peluk, berarti meluk kabau. Betul. Punya lurah nggak sholat, berarti lurah. Takut banget ngomong lurah kabau. Bu, Pak, ayo jawab yang keempat. Kalau ada lurah nggak sholat, lurah. Camat nggak sholat, camat. Kemudian gubernur nggak sholat, gubernur. Presiden nggak sholat, presiden. Ustadz nggak sholat, ustadz. Habib nggak sholat, habib. Kacau ini ibu-ibu. Waktu saya tanya, lurah nggak sholat, lurah jawabnya pelan, kerbau. Presiden nggak sholat, jawabnya pelan, presiden kerbau. Giliran habib nggak sholat, habib kerbau. Gimana susahnya? Masya Allah. Ada cerita, Beb. Kita selingi nih. Ya, silakan saja. Nanya fatwa ke saya. Ustaz, istri saya tidak sholat. Sudah saya dakwai nggak sholat juga. Bolehkah saya ceraikan? Katanya. Gimana hukumnya, Ibu?
Saya nggak tega, jadi saya jawab nggak usah diceraikan, ditambah saja. Sallu ala Nabi. Takbir. Bu, kalau ibu suami tidak mau kawin lagi harus jadi istri Ada yang protes begini, Ustaz, itu Nabi istrinya pada saat pertama kan cuma satu, Siti Khadijah. Nggak kawin kok, Nabi cuma monogami. Jawabnya, ya ibu jadi Siti Khadijah dulu. Mengorbankan hartanya, dakwahnya, saudara ke untuk Nabi, saudara sikapnya yang sopan, pelayanannya, sayangnya. Ini ibu mau jadi Siti Khadijah, tapi kalau suami pulang, ya Allah, nggak dandan, bau satu rumah. Ayo, ada gak Bu? Ada gak? Ada gak? Nah, mudah-mudahan di sini nggak ado. Amin. Amin. Ya Rabbal. Nah, saya teruskan yang barusan. Yang barusan nih Bu. Bu. Nah, kalau suami ibu nggak sholat, tadi kan begitu pertanyaannya, betul? Ya. Mulai besok ibu jangan sediain nasi. Sediain rumput saja. Pagi sarapan sediain rumput. Kalau dia marah, lo kok rumput? Itu ada ceramah di Masjid Mujahidin. Kata Habib Rizik, kalau nggak sholat kerbau. Kan kau kerbau, ya rumput aja makan dia. Ya, masa kerbau makan rendang? Kacau balau kerbau makan ayam pop, saudara. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas Bu ya? Iya, tapi ini bukan fatwa Bu ya, guyonan lagi yang tadi bilang fatwa lagi. Nah, ada soal lagi nih dari Kiai Haji Agus Salim, Datuk. Ada masjid beberapa di Sumatera Barat dan di negara lain juga. Saya pernah ke India dan katanya yang perempuan enggak wajib ke masjid salat katanya. Salat perempuannya afdal di rumahnya katanya. Sehingga ada masjid yang enggak ada yang perempuan. Susah menjelaskan di mana menjelaskan. Terima kasih banyak, jazakumullah khairal jaza. Memang jumhur ulama semua madhab, bukan hanya madhab Syafi'i saja, semua madhab. Wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Termasuk wanita tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib, saudara, sholat Jumat itu adalah kaum laki-laki, tapi wanita tidak dilarang untuk sholat di masjid dengan syarat terjaga dari fitnah. Terjaga dari fitnah. Jangan sampai di rumah izin ke suami mau sholat ke masjid, nikung nyelingkuh di tengah jalan. Atau jangan sampai nanti di tengah jalan karena parasnya yang cantik, orangnya yang muda, di jalan banyak anak-anak muda tidak terpelajar, menjadi fitnah ngegodain dia. Nah, selama fitnah itu terjaga, aman, nyaman, maka ibu-ibu tidak dilarang sholat berjamaah di masjid. Tapi sekali lagi, ibu tidak wajib. Yang wajib kaum lelaki. Sama dengan jihad. Yang wajib itu lelaki, perempuan nggak wajib. Tapi di zaman Nabi ada beberapa perempuan ikut jihad, saudara. Karena semangatnya, karena keberaniannya, kan ada juga perempuan-perempuan yang punya keberanian luar biasa. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Tapi sebetulnya perempuan tidak wajib jihad. Baik, ini yang terakhir, urusan jihad. Nah, lalu kalau jihad bagaimana? Dakwah lembut, ramah, santun. Amar ma'ruf nahi munkar, tegas. Saudara, harus tegas. Jihad keras, bukan tegas lagi. Mana ada jihad lembut? Emang ada jihad main kitik-kitikan? Mana ada jihad itu perang di jalan Allah, saudara. Yang namanya perang, ada nyawa melayang, ada harta benda yang musnah, saudara. Jangan lupa tuh ada jiwa yang melayang, ada harta benda yang musnah, ada orang terluka, darah tertumpah, jihad keras. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Hei Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, jahidil kuffara wal munafiqin, perangi itu orang-orang kafir dan munafik yang suka mengganggu umat Islam, yang suka merusak Islam, saudara. Waghluz alaihim, kasih mereka. Nah, jadi Allah sendiri yang mengatakan waghluz alaihim, ghalaz itu ghilzah, artinya keras.
Nah, jadi kalau perang, ya memang keras. Saudara, nggak ada perang nggak keras. Terus orang lagi perang keras dinasehatin, jangan begitu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mana ada perang saudara dengan lemah lembut? Nggak ada. Nah, karena itu 3 medan ini saudara jangan disalahpahami. 3 medan ini wajib ada, wajib diisi oleh para ahli. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam saudara seorang manusia yang sempurna. Beliau mampu melakukan dakwah dengan sangat baik, melakukan hisbah dengan sangat bagus, dan melakukan jihad yang luar biasa. Nah, begitu juga para sahabat Nabi seperti Khulafa Rasyidin, Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum saudara. Mereka juga begitu. Nah, mereka melakukan dakwah, hisbah, jihad sekaligus saudara. Nah, lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Sekarang ini saudara, nggak banyak manusia yang mampu melakukan ketiga-tiganya. Ya, mungkin ada segelintir orang, dia bisa dakwah, dia bisa hisbah, dia bisa jihad. Tapi nggak semua orang bisa. Termasuk para ulama, saudara, termasuk para tuan-tuan guru. Ada yang bagus dakwahnya. Kalau dia sudah berdakwah, orang bisa meneteskan air mata. Kalau dia sudah berdakwah, betul-betul masuk ke relung hati, menyentuh sanubarinya. Kalau dia sudah berdakwah, berapa banyak yang tadinya tidak baik menjadi baik, berubah saudara ke arah yang lebih baik. Subhanallah. Tapi begitu diajak hisbah, dia nggak mampu. Mungkin nggak mampu saudara karena faktor usianya, atau mungkin nggak mampu karena faktor penyakit yang dideritanya, atau mungkin nggak mampu, dia ini punya prioritas. Saya ini punya pesantren, santri saya 20.000. Kalau saya hisbah, saya ditangkap, siapa ngurus santri saya 20.000 orang? Sudah biarlah yang lain saja yang hisbah, saya dukung, saya doain, saya urus pesantren. Enggak apa-apa, boleh kita bagi tugas. Nah, jadi jangan ada saudara orang yang dakwah terus enggak hisbah, kita cela. Percuma dia dakwah, tapi dia enggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak boleh. Itu namanya bagi-bagi tugas, taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif, bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas di antara kita. Yang kedua, ada lagi aktivis saudara, hisbahnya hebat, beraninya luar biasa, luar masuk penjara saudara. Tapi begitu disuruh dakwah, yang masuk ke relung hati orang nggak bisa. Apalagi disuruh nangis, lebih nggak bisa lagi saudara, nggak bisa. Karena memang dia sudah turun jadi aktivis dakwah kemana tempat, atau diundang sama panitia. Panitia ngundang Ustadz kan biasa amar ma'ruf nahi munkar, tegas. Nanti ceramah di masjid saya bikin umat nangis katanya. Bingung dia saudara. Dia nggak pernah bisa bikin orang nangis, dia bisanya membangkitkan semangat orang. Kedor itu kemaksiatan, saudara. Nah, orang-orang semacam ini wajib kita dukung, kita doakan. Kalaupun kita nggak mampu, saudara, dukung dia berjuang. Jangan dikela, jangan dibilang, itu dakwahnya kekerasan, itu dakwahnya nggak seperti dakwah Nabi, itu dakwahnya kebablasan, itu dakwahnya kelewat batas. Nggak begitu, saudara. Begitu juga yang jihad, dia angkat senjata, dia ikut perang melawan, atau di negeri manapun, saudara, dia angkat senjata, dia ingin menegakkan yang hak, saudara. Selama jalannya benar, caranya benar, dia berjihad, wajib untuk kita dukung. Nah, mujahid-mujahid seperti ini, begitu suruh ceramah, belum tentu bisa. Suruh nasihat dakwah yang lemah lembut, belum tentu bisa, saudara. Nah, jadi, saudara, solusinya bagaimana? Solusinya, yang hebat dalam dunia dakwah, yang hebat dalam dunia hisbah, yang hebat dalam dunia jihad, disinergikan, saling dukung, saudara, saling memenangkan, saling menopang, saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan. Begitu juga umat, jangan ngadu-ngadu. Oh, kalau guru saya dakwahnya lembut, bukan seperti guru sana, kekerasan. Enggak begitu. Yang di bawah juga, alhamdulillah, guru saya dakwahnya memang lembut. Tapi yang di sana itu guru yang tegas, itu amar ma'ruf nahi munkar, saya doakan juga, saya dukung juga. Mestinya begitu. Saya kasih contoh yang simpel, saudara. Ada petani, dia menanam padi di sawahnya. Petani nanam padi, ini perumpamaan orang yang berdakwah. Orang dakwah itu ibarat petani menabur benih untuk menanam padi, saudara. Sedangkan yang hisbah amar ma'ruf nahi munkar itu ibarat pembasmi hama. Pembasmi
hama, saudara. Nah sekarang ada seorang petani, dia nanam padi. Dia bajak tanahnya, dia tabur benihnya, dia sirami, saudara. Tapi dia nggak mampu untuk membasmi hama. Sepanjang tahun dia nanam, tapi hama nggak pernah dibasmi. Saya mau tanya, kira-kira panennya gagal tidak? Gagal. Gagal, saudara. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia harus basmi, tapi dia nggak mampu. Dia nggak bisa tuh. Bagaimana tuh cara membasmi hamanya? Minta bantuan petani lain yang punya kemampuan, saudara. Sinergi, kerjasama. Dia nanam, kawannya yang membasmi hama. Kira-kira panennya berhasil tidak? Berhasil. Dengan apa? Kerjasama antara petani dengan pembasmi hama. Begitu juga dakwah. Kalau ada ustaz dakwah lembut, orang menangis, masuk dakwahnya ke relung hati, saudara. Katakan di Indonesia semua dakwahnya begitu, nggak ada yang nahi munkar, nggak ada yang mencegah kemunkaran, semua dakwah aja dakwah, saudara. Itu dakwahnya tidak akan mendapatkan panen yang bagus, saudara. Kenapa? Dia dakwah di masjid, dia dakwah di pesantren, dia dakwah di madrasah, dia dakwah di majelis taklim. Tapi begitu keluar pintu masjid di jalan sana, saudara, pedagang narkoba, saudara. Hantu-hantu penggoda, saudara. Bahkan sampai dia pulang ke rumah, setelah dia punya TV-nya, saudara, semua maksiat masuk ke dalam TV-nya, saudara. Nah ini kalau nggak ada yang bekerja untuk nahi munkar, lihat, oh itu program apa saja yang merusak, lapor ke pemerintah, tutup, pemerintah nggak mau tutup, demo, saudara. Acara apa saja di TV yang merusak moral, merusak akhlak, merusak perilaku, saudara. Nah kalau ustadz-ustadz cuman dakwah lembut, nahi munkar tidak ada, dibuat rusak, saudara, daripada hasil panen dakwahnya. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Nah begitu juga sebaliknya. Kalau se-Indonesia nih para pendakwah nahi munkar semua. Semua nahi munkar, nggak ada yang dakwah, nggak ada yang buka kitab, nggak ada yang ngajar sholat, nggak ada yang ngajar tata tertib puasa, saudara, syarat rukunnya nggak ada. Semuanya nahi munkar. Perang lawan narkoba, perang lawan boti, perang lawan korupsi, semua nahi munkar. Itu sama dengan petani sepanjang tahun tiap hari, saudara, memberantas hama. Hama diberantas, tikus dibunuh semua, saudara. Sepanjang tahun, akhir tahun panen apa? Panen tikus. Nah padinya nggak ditanam-tanam, saudara. Nah kira-kira jelas gak, Bu? Jadi yang dakwah lanjutkan dengan dakwah kelembutannya. Yang nahi munkar lanjutkan hisbahnya dengan tegasnya. Yang jihad, saudara, kita dukung. Nah, sebelum saya tutup, saya akhirnya. Yuk mari. Yang bisa berdakwah dengan lembut, lanjutkan dakwahnya. Semoga Allah berikan kemenangan dalam dakwah Anda. Yang bisa para aktivis melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jangan berhenti. Jangan. Karena begitu amar ma'ruf nahi munkar berhenti, bencana bisa datang menimpa kita. Dan bencana kalau sudah datang, al-bala ya bencana kalau sudah datang semua, yang baik nggak baik semua kena. Nggak ada tuh gempa nanya, rumah kiai yang mana? Rumah tuan guru yang mana? Rumah preman yang mana? Terus yang gempa cuma rumah preman aja. Nggak ya, kawan. Kalau banjir sudah datang, gempa sudah datang, gunung Merapi sudah meletus, yang baik, yang buruk semua kena. Al-bala ya Maka itu tolong para aktivis, amar ma'ruf nahi munkar adalah paku bumi. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah, saudara, bencana akan menjauh dari kita. Amin ya Rabbal. Nah makanya ibu-ibu di sini, oh ibu Habib, kami ini perempuan, nggak bisa nahi munkar, nggak apa-apa, Bu. Dukung yang aktivis, dukung yang nahi munkar, dukung, beri dukungan dengan cara yang ibu bisa. Insya Allah. Dan yang ketiga, yang bisa berjihad di jalan Allah, silahkan jihad. Tapi jangan lupa, jihad itu ada hukumnya, ada adabnya, ada syarat-syaratnya. Jangan jihad sembarang jihad. Ngaku jihad, masjid kita dibom. Gimana ceritanya, saudara? Masjid kita dibom, yang mati yang orang Islam semua. Kalau saudara mereka bawa bom masuk ke markas, dia ledakan diri, 100 tentara mati, itu bom syahid. Nah, tapi kalau di negeri kita masuk ke masjid raya, meledakin diri, yang mati saudara Rahmat, Salman, Soleh, Ahmad. Ini bukan jihad, ini jahat. Nah, jadi anak-anak muda mesti bedain antara jihad dan jahat. Jelas tidak?